Terkenal namanya karena ketaatannya, kesalehannya, keilmuannya, kezuhudannya. Anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhlaknya mirip dengan ayahnya. Salehnya ayahnya, sesaleh anaknya. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, alladzi farada 'alaina as-salata was-siyam وجعل أفضل الليالي ليلة القدر ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الحمد لله. Tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah, nikmat yang tidak bisa dihitung angkanya. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang diabaikan oleh manusia, as-sihhat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Semoga kesempatan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan menyelesaikan Ramadan kembali kepada kesucian fitrah, Aidul Fitri. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua yaumul mahsyar kala nanti di maqam mahmuda mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pendengar dan para guru kami yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Satu nama dalam satu cerita, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Terkenal namanya karena ketaatannya, kesalehannya, keilmuannya, kezuhudannya. Anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhlaknya mirip dengan ayahnya. Salehnya ayahnya, sesaleh anaknya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, beliau lahir tahun 10 sebelum hijrah dan meninggal tahun 73 hijriah. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berkisah tentang Abdullah bin Umar, kita berkisah tentang banyak hal, di antaranya tentang ibadahnya. Karena di penghujung Ramadan tentu kita sangat mendambakan sosok yang kita ingin mencontohkannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala pernah direkam oleh seorang budak awalnya, kemudian beliau merdekakan, namanya Nafi, Maula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya bagaimana apa yang dikerjakan Abdullah bin Umar di rumahnya, maka kata beliau, la tutiqun, kalian tidak bisa, tidak sanggup kalian ikutinya. Wa yatawaddau kulli salatin, beliau setiap salat wudu salat. Wa mushafin bainahuma, dan antara wudu dan salat beliau pegang mushaf, baca Al-Quran. Wudu salat baca Quran, wudu salat baca Quran. Kalian pasti tidak sanggup. Ini rekaman orang yang hidup bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita patut meneladani orang-orang yang kuat beribadah seperti beliau. Bahkan jemaah rahmati Allah, pada suatu hari beliau kepingin sekali melihat orang-orang bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermimpi sesuatu, cerita kepada Nabi. Beliau kepingin juga ada mimpi sesuatu agar beliau bisa cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu hari ketika beliau tidur di masjid, mimpilah beliau bermimpi dibawa ke neraka oleh malaikat.
Sampainya ke neraka, beliau lihat Masya Allah, ya, dalam, luar biasa. Dan beliau lihat beberapa orang, kok beliau kenal orangnya. Beliau bilang, a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar, ya Allah saya berlindung daripada neraka. Diulang-ulang. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat bilang, lan tura', kamu tidak ada khawatir. Maka kemudian hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritalah beliau kepada kakaknya, kepada saudarinya Hafsah, tentu ini Ummul Mukminin, dan cerita ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, ni'mal ar-rajul Abdullah idza kana yusalli min al-lail. Hamba yang baik itu namanya Abdullah bin Umar, kata Nabi. Nabi berikan satu pengakuan, hamba yang baik itu adalah Abdullah bin Umar kalau ia melakukan salat malam. Mendengar cerita itu disampaikan kepada beliau, maka sejak itu beliau tak pernah lagi meninggalkan salat malam. Panjang malam itu beliau menikmati salat malam itu dengan satu pengakuan, satu pujian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tak semua orang mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah beliau menjadi luar biasa. Sehingga Ramadan seperti ini, katakanlah ini ada Abdullah bin Umar, ya. Pasti beliau mengatakan, saya tidak akan berbuka puasa kecuali dengan orang-orang miskin, ya. La yuftiru illa ma'al masakin. Berbuka beliau pasti bersama orang-orang miskin. Beliau sangat menikmati bersama mereka. Namun uniknya, kalau beliau lagi makan sesuatu yang beliau senangi makan, lalu ada orang meminta-minta, maka makanan yang sedang beliau makan segera beliau cukupkan, beliau berikan kepada orang yang meminta-minta itu. Luar biasa Abdullah bin Umar, jamaah rahmatullah. Maka ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan sampai kepada puncak kebaikan sehingga kamu memberikan infak apa yang paling kamu cintai. Nah, misalnya kita apa yang paling kita cari? Mobil yang paling mewah, merek apa saja paling mewah itu paling kita cintai. Nah, berani tidak kita infak itu? Nah, kalau berani itu namanya sampai ke albir. Abdullah, berani beliau luar biasa. Ketika beliau membeli satu kendaraan, dulu kan kendaraan itu adalah binatang, itu paling beliau cintai, maka beliau infakkan untuk mengamalkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi jemaah rahmati Allah, Abdullah bin Umar ini menjadi sosok yang dalam ibadahnya yang luar biasa. Tentu di samping itu kehebatan beliau adalah orang yang paling ingin mencontohkan Nabi dalam setiap gerak-geriknya. Itu kalau Nabi jalan kan ada tapak, ya, ada tapak Nabi kan. Nah, beliau ikuti dan taruhkan kakinya di atas tapak Nabi itu. Nah, coba lihat. Beliau taruh kakinya itu di atas tapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin agar tapak beliau bersentuhan dengan bekas tapak Nabi yang amat mulia itu, masya Allah. Seperti itu. Bagaimana Nabi hendak memberikan satu pengakuan yang luar biasa. Maka kata ulama, beliau paling mirip ibadahnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mirip. Kenapa? Beliau ingin betul mengcopy pastekan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam hal ibadah, malahan di kota Mekah teman rahmatullah ada satu tempat yang Nabi ketika suatu hari mutar dan sekali, habis itu mutar lagi sekali lagi, 2 kali. Jadi Abdullah nanti kemudian ketika Nabi tidak ada di situ mutar juga 2 kali. Mutar.
Orang tanya, Allah kenapa kok mutar 2 kali? Kan cukup sekali. Dulu Nabi di sini pernah mutar 2 kali. Ceritanya Nabi. Jadi beliau berjalan sendirian seakan-akan ada Nabi di sampingnya. Begitulah keterpautan antara baginda Rasulullah dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Karena alhamdulillah tidak ada orang yang paling bahagia kecuali bisa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang amat mulia, yang baik hatinya, yang sangat memuliakan pula kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmatullah, ini sosok Abdullah bin Umar dalam hal ibadah. Tentu ketika orang bertanya apa ibadah Abdullah bin Umar, teman-teman kan tanya, karena saking masyhur beliau, apa ibadah Abdullah bin Umar, maka dijawab amal beliau itu ya kalau hendak salat baca Quran, kalau hendak baca Quran salat. Itu jadi itulah rotasi amal perbuatan beliau itu sedemikian rupa, baca Quran, salat. Karena Quran yang dibaca seakan-akan mendengar kalam Allah, sedangkan salat yang dilaksanakan seakan-akan sedang berkomunikasi dengan Allah. Saatnya berkomunikasi dengan Allah, beliau salat. Ingin mendengar kalam Allah, beliau baca Quran. Jadi itulah hubungan interaktif beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah rahmati Allah, keterpautan kita dengan Allah itu membuat kita bahagia. Karena orang yang jauh daripada Tuhannya tak pernah akan bahagia dalam dunia ini. Rasakan kenikmatan di rumah Allah ini, walaupun 5-10 menit akan beda di rumah kita. Walaupun segala kemewahan ada, tapi satu yang tidak ada, al-itminan, ketenangan. Allah berikan ketenangan. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, barang siapa orang yang datang ke rumahku, aku lebih tahu jamuan apa ku persembahkan kepada dirinya. Oleh karena itu ketika hati ini gundah, susah, gelisah, datanglah ke rumah Allah, berkunjunglah ke rumah Allah, hadirkan ke rumah Allah dan rasakan ketenangan itu ada di sana. Bukankah orang ketika musibah itu ke rumah Allah? Betul ya? Mereka musibah rumah Allah. Ya? Kenapa tidak waktu bahagia di rumah Allah? Waktu tenang di rumah Allah, nanti waktu susah Allah juga akan memberikan ketenangan di rumah kita. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar, sosok yang ahli ibadah, juga orang yang ahli ilmu pengetahuan. Sehingga ulama mengatakan beliau adalah qiblatu tullabil hadis. Beliau adalah kiblatnya orang yang belajar hadis. Kenapa? Karena saking menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendampinginya, maka hadis-hadis Nabi itu direkam. Ya, kalau orang mau jadi orang alim, bersamalah orang alim. Kalau kita menjadi ahli ibadah, bersamalah orang ibadah. Dengan siapa kita, begitulah apa yang kita peroleh. Kalau kita duduk sama orang yang minyak wangi, harumlah bau kita. Maka jemaah rahmatullah, baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis dan Abdullah bin Umar merekamnya 1630 hadis. Banyak, 1630 hadis direkam oleh Abdullah, diriwayatkan oleh beliau. Maka Abdullah orang yang luas keilmuannya. Beliau sekian 60 tahun menyampaikan fatwa. Orang bertanya, Abdullah mampu menjawabnya. Kenapa? Karena gharazatul ilmu yang luas, samudra yang tiada bertepi. Karena jemaah rahmatullah, ketika kita sudah tua nanti kita akan sepi. Orang-orang yang bersama kita di waktu muda, mereka akan berpisah dengan kita di waktu tua. Tetapi satu-satunya yang akan menemani kita di waktu tua adalah buku dan kitab ilmu pengetahuan. Dia adalah satu teman yang tidak akan berpisah dengan kita. Orang kalau baca buku ya itu akan menikmati. Ada juga yang tidak, baca buku langsung ngantuk, ada juga. Jadi oleh karena itu nikmatilah ilmu ini. Maka khairu sadiqin fi zamani kitabun. Teman yang terbaik sepanjang hidup kita itu adalah buku, adalah kitab. Maka momen Lailatul Qadar, momen turunnya Al-Quran. Momen turunnya Al-Quran adalah satu informasi penting, di mana ayat yang pertama, surah yang pertama diawali dengan Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Seakan-akan kita kalau tak membaca, sepertinya kita jauh dengan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar memberikan satu momen yang penting tentang turunnya Al-Quran, dan disebut Quranan, yang artinya bacaan yang kita baca. Jadi makanya jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hiasilah rumah kita, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah kita bukan hanya dengan perabot ini itu penting juga, tapi hiasilah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi itulah Abdullah bin Umar. Hidupnya, kesehariannya salat dan baca Quran. Tidak menafikan ada kegiatan yang lain tentu, tetapi orang akan merekam kita apa yang paling banyak kita amalkan, apa yang paling banyak kita kerjakan. Kalau kemana-mana bawa mushafat, ini orang ahlul Quran. Karena orang yang mencintai biasanya sering menyebutkan. Dulu kan waktu kita belum menikah, itu sering kita sebutkan namanya, betul ya? Fulana. Walaupun sudah nikah tidak sebut lagi. Kenapa? Karena kita mencintainya. Maka orang yang mencintai Allah sering menyebut nama Allah, sering membaca surat-suratnya. Ya, sudah satu kali khatam, balik lagi. Kenapa? Surat yang sama indah diulang-ulang karena dari zat yang dia cintai. Pasti jemaah-jemaah di Masjid Baitur Rahman ini sudah berapa kali? Mungkin sudah 2-3 kali khatam. Ya, alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa kita memang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, bila kita punya 3 hal itu, maka kita akan merasa manisnya iman. Di masjid ini duduk i'tikaf ada keindahan. Salat tahajud walaupun ngantuk-ngantuk banyak indahnya. Baca Quran ada indahnya. Kenapa? Karena kita memiliki kemanisan iman. Apa manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Jadi pasangan niat dia ke masjid bukan karena kebetulan mbak tajak alah kita mengulang ke masjid ke aku. Alah, memang dari rumah sengaja dia berwudu di rumahnya. Sudah berniat dia hendak melangkah ke Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi maka Nabi mengatakan, tidak ada seorang di antara kamu ya tawadda fi baiti, dia berwudu di rumahnya, ya. Fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia sempurnakan sunat wajibnya, ya. Summa yamshi ila baitin min buyutillah, lalu dia melangkah ke salah satu rumah Allah. Kecuali setiap langkahnya itu Allah berikan 1 derajat tingkatannya, Allah berikan 1 kebaikan, dan Allah hapuskan 1 kejahatan. Bayangkan kalau rumahnya di ujung sana, datang ke masjid, berapa langkah itu? Berapa banyak putaran roda mobil itu? Ya, berapa banyak itu? Maka setiap putaran itu dikali 3. 3. 1 dinaikkan derajatnya, 1 ditambah kebaikannya, 1 dihapuskan kejahatannya. Masya Allah. Itu kalau sekali salat. Kalau tiap kali salat, sunat pun dia Masya Allah, maka begitulah dia menikmati suasana di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini bicara tentang muamalah beliau. Pada suatu hari Abdullah ini beliau ada binatang ternak, ya. Dicuri orang sama penjaganya. Budak beliau itu kan menjaga ternaknya, sama penjaganya dibawa lari orang, bawa lari sama. Tapi ternyata ternaknya itu tidak pulang lagi. Yang pulang budaknya itu. Kata Abdullah, kenapa kau pulang? Kenapa enggak lari aja? Enggak, saya pulang karena aku mencintaimu. Padahal sudah mana itu, jauh di bawah. Aku pulang karena aku mencintaimu. Bayangkan seorang budak
kembali kepada Abdullah bin Umar karena ia mencintainya. Allah, betul engkau pulang karena mencintai saya. Hari ini aku merdekakan engkau. Begitulah jamaah dirahmati, menunjukkan akhlaknya yang luar biasa. Jadi beliau tidak perlakukan ia sebagai budak, tidak perlakukan sebagai pembantu, sebagai pelayan. Beliau lakukan dia sebagai salah satu dia adalah hamba-hamba Allah. Dia adalah saudara saya. Di rumah kita ada orang yang membantu kita, ya, membasuh nyetrika baju, ya, perlakukan dia sebagai saudara kita, anak kita. Kenapa demikian? Mereka adalah hamba-hamba Allah, ya. Boleh jadi hatinya lebih bersih, boleh jadi doanya lebih mustajabah, boleh jadi dia lebih dekat dengan Allah. Kita tak tahu, ya. Maka in akramakum indallahi atqakum, orang yang paling baik dan kamu adalah orang yang paling tinggi takwanya. Cuma takwa itu tidak nampak, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, dalam hati inilah, di sana ada lautan ketakwaan. Di sanalah kita harus menghargai, menghormati orang lain, karena tak tahu siapa orang yang paling bertakwa di antara kita, siapa orang yang dia paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita hanya lihat dari segi penampilan, tapi hakikatnya ada dalam dada kita. Kata orang, dalamnya lautan dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Betul ya? Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, orang mungkin hatinya ya Allah, niat baik, hatinya baik, sangka hatinya kepada Allah luar biasa, luar biasa. Itu mungkin yang menghantarkan ia ke dalam surga. Berbaik sangka kepada Allah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan sangkaan hamba kepada saya. Kalau dia sangka saya baik, saya baik. Jadi bisa tidak kita berbaik sangka kepada Allah? Maka masing-masing hati akan beda kualitasnya. Ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah dalam tubuh ini ada segumpal daging. Fa idza saluhat saluha al jasadu kullu. Kalau ia baik-baiklah semuanya. Wa idza fasada al amal kullu. Kalau dia rusak, rusaklah semuanya. Ala wa hiyal qalbu, ingatlah itu adalah hati. Jadi Abdullah bin Umar, maka jemaah rahmati Allah, binatang tadi, ternak tadi, ya, yang dicuri tadi, kata orang Abdullah ada di pasar. Itu ada di pasar. Maka beliau berangkatlah ke pasar. Dalam perjalanan ke pasar itu beliau balik. Beliau enggak jadi ke pasar. Kenapa enggak jadi? Saya sudah sedekahkan pada jalan Allah. Sudah, biarlah. Yang hilang memang bukan milik saya sudah persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ada mobil yang mahal, ya, ada orang di sana, sudah saya sedekahkan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mudah beliau untuk menyampaikannya itu. Kita mungkin kita bilang sedekah, tapi hatinya masih teringat-ingat kan. Maka kata leoro, hai dengar kalau leoro mungkin berminggu-minggu kalau mobil mahal kan. Jadi begitulah relanya Abdullah. Beliau yakin apa yang Allah beri itu yang terbaik. Apa yang diambil kembali itu hak Allah. Ya. Tidak susah Allah memberi, sebagaimana tak susah Allah untuk menarik kembali. Begitulah hati Abdullah bin Umar dalam hidupnya. Maka orang-orang yang seperti itu hatinya dendra. Ini udah hilang kendaraannya, sakit hatinya, bertambahlah sakit parahnya, meninggal pula. Sudah dunia tak dapat, akhirat tak jelas. Maka berlapang dadalah dalam hidup ini. Kalau kita berlapang dada, insya Allah mudahkan kehidupan kita. Jadi dunia walaupun hilang dia dapat tergantikan, tapi akhirat kalau hilang, kemana kita hendak mencari? Karena sekali kita masuk ke dalam akhirat, tidak akan pernah kita akan kembali. Ya, jadi jemaah rahmat Allah, begitulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka Abdullah jemaah rahmat Allah, saking dermawanan beliau, saking berdermawanan beliau, semalam ada uang 10.000 dirham. Semalam beliau ada uang 10.000 dirham.
Pagi ini beliau sudah berutang untuk membeli kebutuhannya. Kenapa demikian? Begitulah diajarkan bersedekah beliau seperti Masya Allah luar biasa. 10.000 dirham semalam sudah habis. Tidak foya-foya, tapi untuk bersedekah. Pada paginya beliau sudah berutang untuk kebutuhan. Jadi begitulah kira-kira. Ini istilahnya bukan berutangnya, tapi bagaimana kita memaknai sedekah dalam kehidupan itu. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, saya membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Nabi kan miskin, ya. Nabi miskin hartanya, tapi Nabi kaya jiwanya. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan, dan puncak dermawanannya adalah Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril, yudarisul Quran, beliau bertadarus Al-Quran. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Rupanya Al-Quran mengajarkan kedermawanan. Orang yang banyak Qurannya mestilah banyak dermawanannya. Betul ya? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu sebelum datang suatu hari. Di hari itu tidak akan ada guna apapun, tidak ada teman kerabat. Hari inilah, di hari itu. Maka dalam Fathul Bari disebut, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut bahwa pada hari kiamat kelak, mendekati kiamat, ya, itu orang sedekah bawa emas, ya, dikasih sama orang. Kata orang itu, saya hari ini enggak mau, enggak perlu saya. Kalau kau kasih kemarin mau, hari ini enggak perlu lagi saya hari ini. Jadi dibawa ada undangnya, dikasih kepada orang, enggak mau lagi orang. Nah, maka kasihlah hari ini. Hari apa hari ini? Hari Selasa. Hari ini kasih. Nah, kalau dikasih saya mau juga. Jadi teman rahmati Allah, bersedekahlah sebelum hilang kesempatan itu. Sekali kesempatan hadir, tidak akan pernah lagi kembali. Ya Rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kapan kesempatan hilang? Saat-saat sakratul maut datang. Ya Tuhanku, boleh tak kau berikan jeda waktu sebentar, biar aku ingin bersedekah ya Allah. Jeda, minta tunda sebentar. Ya Allah, saya ingin menjadi orang-orang yang saleh ya Allah. Oh enggak, hari ini sudah tak ada lagi. Dulu kan banyak waktumu, di Ramadan itu kan panjang waktumu. Kenapa sering mendengar tapi tidak engkau amalkan? Hari ini sudah enggak ada waktu lagi. Maka selagi ada kesempatan, ya, marilah kita amalkan. Oh, kalau tidak sanggup memberi yang sedikit, beri yang banyak. Siapa kalau sedikit itu alang, nah kasih yang banyak, kasih banyak. Nah, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah orang yang hartanya ikut bersama dia dalam kuburan, menghantarkan dia sampai yaumul mahsyar, menghantarkan dia sampai ke pintu gerbang surga nanti. Bagaimana kok bisa begitu? Ya, karena harta yang disedekahkan akan bersamanya. Di hari kiamat kala nanti orang akan teringat luas banyak hartanya itu. Dia bilang, mali harta saya. Teringat dia, tergambar dia betapa luas, banyak dan sebagainya. Maka diberikan jawaban, ma min malik tak ada hartamu illa ma akalta fa'afnai. Hartamu itulah yang telah kau makan, dah selesai. Wa ma labista fa'amlait, apa yang kau pakai sudah usang. Wa ma tasaddaqta fa'amlait, apa yang kau sedekahkan itulah yang akan menemanimu. Jadi kita kepingin, ya, semewah hidup dalam dunia ini, lebih mewah lagi akhirat. Bagaimana? Itulah harta itu kita transferkan lewat sedekah kita. Ada rahmatullah subhanahu wa ta'ala, semoga di penghujung Ramadan ini saat-saat kita memetik buah. Kalau orang sudah manjat kelapa, sebentar lagi dia akan ambil buah.
Di sana itulah orang banyak yang tak jadi mati lah, saya balik aja lah, kan rugi namanya. Maka kita perlu motivasi kepada diri kita, jangan sampai panen itu kita tidak jadi. Sudah dia tanam, 1 Ramadan dia tanam, kemudian diberikan pupuk tengah Ramadan, sekarang sudah waktunya berbuah. Kata Allah, ayo petik dia, ayo. Alah, saya udahlah nggak jadi petik dah. Itulah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tak tahu makna panen yang sudah dia berbuat. Maka jemaah rahmatullah, apabila 10 malam terakhir baginda Rasulullah SAW luar biasa, semangatnya luar biasa. Kita insya Allah semangat juga. Saya lihat nih kok semangat semua, masya Allah, luar biasa, semangat luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Wa aiqadha ahlu, beliau bangunkan keluarganya. Wa syadda mi'dharu, beliau kuatkan ikat pinggangnya. Untuk apa? Untuk betul-betul beribadah di penghujung bulan Ramadan. Semoga itu contoh yang diberikan kepada kita. Kita semua juga bersemangat beribadah di penghujung bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah sampai akhirnya, dan kita menjadi hamba-hamba yang Idul Fitri kembali kepada fitrah. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, dan hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك، وحرمنا عن معاصيك.